luar biasa sekali ya perjuangan notaris ternyata ini teman-teman. Pak Henry, kalau kita boleh tahu nih, seperti apa sih proses untuk menjadi notaris dari tahun ke tahun? Nah, apakah ada perbedaannya dulu dan sekarang, atau mungkin sekarang lebih mudah? Nah, proses saat ini pengangkatan notaris itu berdasarkan ketentuan regulasinya setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya 1 tahun 1 kali. 1 kali. Jadi Persyaratannya. tahun ini insya Allah akan dalam waktu dekat kita akan buka, dan itu mekanismenya war seperti kita beli tiketnya Coldplay ketika itu. Jadi kita war, kita kasih tahu jauh-jauh hari ini tahapannya, ini syarat-syaratnya, kita akan buka nanti warnya jam 6. Biasanya kita buka jam 6, sebelum jam 7 sudah selesai. Karena memang banyak sekali ya kuota yang tersedia dengan banyaknya peminat itu nggak berimbang. Nah, ini yang tadi menjadi sesuatu yang pasti semua kandidat yang sudah menjadi notaris merasakan itu 3 tahun belakangan ini ya. Jam 4, jam 5 udah siap-siap tuh dengan segala perangkatnya. 1, 2, 3 alat ya, kemudian dia online semuanya, siapa duluan karena itu dulu-duluan. Ya, dulu-duluan. Kalau bicara data nih Pak, kira-kira berapa sih notaris yang war itu untuk memperebutkan berapa kuota gitu? Oke. Kuota itu di angka 2000-an. Kemudian yang ikut war itu hampir 4.000-an. Seperti itu. Ya. Lumayan jadi, juga ya. banyak peminatnya, Karena kalau peminatnya sebanyak itu dan tempatnya sedikit, itu mengundang oknum mafia Pak, mafia akun gitu ya kira-kira mungkin ya. Nah ini bagaimana ya Pak Dejahu menanggapinya, dan mungkin udah ada strategi yang akan dilakukan begitu? Kita perlu luruskan dulu nih mafia akun ini yang mana. Kalau ketika war, mestinya nggak ada ya, mestinya nggak ada. Kalau misalnya yang dimaksud tadi mafia akun itu biasanya adalah akun-akun notaris itu yang disalahgunakan oleh pihak lain. Yang banyak terjadi akun-akun itu biasanya seperti Naomi, saya nggak, mudah-mudahan sih Naomi nggak melakukan itu. Biasanya diserahkan kepada stafnya. Nah, stafnya itu ketika masih bekerja dengan Naomi bisa diawasi, bisa dikontrol. Tapi ketika dia katakan keluar, kemudian dia bertemu dan mungkin dia hilaf, mungkin dia ada yang menawarkan sejumlah uang, lakukan ini, perubahan ini dengan menggunakan akunnya Naomi, bisa terjadi. Modusnya seperti apa sih Mbak Naomi yang diceritakan oleh Pak Henry itu? Kalau yang saya pernah baca berita itu, jadi akun nih yang saya pernah baca itu real kasusnya ya Pak, kalau nggak salah ya Pak Henry. Dia notaris itu udah meninggal, notaris itu udah meninggal, tapi dia akunnya itu mungkin dikasih ke orang lain untuk misalnya perubahan PT atau layanan AHU lainnya gitu ya. Jadi dia mengeluarkan akta padahal dia udah meninggal gitu, karena akunnya itu dipakai oleh orang lain. Jadi kenapa bisa sudah meninggal dan dipakai orang lain ya? Apakah tidak ada pembaruan data begitu Pak? Seperti apa supaya masyarakat nih tahu nih mana notaris yang asli, mana yang tidak begitu? Kalau kita bicara dari kasus yang disampaikan Naomi tadi itu, ketika notaris yang bersangkutan itu meninggal, idealnya keluarga atau ahli warisnya menyampaikan kepada namanya pengurus daerahnya. Seperti Naomi kan pengurus daerahnya mungkin di Serang sana ya, bahwa ayah saya atau ibu saya sebagai notaris sudah meninggal. Nah, nanti Pengda akan menghubungi namanya majelis pengawas daerah. Dari sana nanti langsung kita freeze, kita freeze akunnya sepanjang ahli waris tidak menyampaikan, tentu pemerintah kami juga tidak tahu. Nah, itulah satu hal yang kami lakukan, teman-teman di majelis pengawas di daerah itu kita cek satu-satu, kita random lah ya, dengan harapan kalau ada yang tadi itu juga kita lakukan pemadanan data. Artinya dari berapa notaris yang ada di satu wilayah kerja itu, biasanya wilayah kerjanya adalah kedudukannya itu di kabupaten atau kota, kita cek berapa yang sudah pensiun, berapa yang meninggal, kita update. Kita akan cleansing ya supaya jangan ada penyalahgunaan akun tadi. Tapi memang ini sesuatu yang perlu kita perbaiki terus gitu. Kalau dari sisi masyarakat sendiri yang pengguna gitu ya Pak ya, untuk milih notaris, bisa nggak sih di search di Google atau website apa gitu yang bisa menunjukkan informasi terkait notaris ini aktif atau tidak? Nah ini kedepannya seperti itu, kedepannya. Tapi saat ini kalau ingin tahu notaris itu asli atau palsu, sebetulnya
ada di peraturan kita, regulasi kita, kode etik, dia bisa menunjukkan nama seperti yang punya Naomi ini. Oke. Ada nama jelasnya, gelarnya apa, diangkat Oke. berdasarkan surat keputusan nomor berapa, tanggal berapa. Nah, harusnya begini, ini standar. Jadi kalau notaris papan namanya tidak seperti ini, ya tentu Timbul pertanyaan ya perlu itu. pertanyaan, gitu. Perlu dipertanyakan dia gitu. Kira-kira Jadi gitu. ciri-cirinya seperti itulah kalau Ya, misalnya. karena sudah diatur regulasi ini. Kalau misalnya dia udah laris Pak, Iya. udah banyak yang tahu Namanya gitu, ya. jadi kantornya tanpa itu boleh nggak? Nggak boleh, Nggak tetap boleh. harus. Ini identitasnya. Ada Jadi kan Karena- notaris itu salah satu dari profesi yang mulia, Oke. officium nobile. Dia harus tentu memuliakan diri dan jabatannya. Atau bisa jadi karena kan kalau misalnya sudah laris ya, keluarganya dikong-kali-kongin bahasanya. Jadi ini kita udah ada klien banyak nih nanti, jadi diem-diem aja nggak usah lapar kalau udah meninggal, bisa aja dong. Oh iya. Dan iya, iya. staffnya pun udah bisa biasa untuk mengurus itu. Nah, risikonya apa Pak kalau misalnya nekat seperti Ya, itu? Apakah itu- nanti tidak sah jatuhnya atau seperti apa? Betul. Jadi kehebatan profesi notaris ini kan bisa dilihat dari output yang dikeluarkan. Dia pakai stemnya stem Garuda loh. Itu pejabat negara, pejabat publik. Nah, kemudian kalau dia atau masyarakat datang ke kantornya membeli jasanya, apa biasanya adalah perjanjian. Akta yang dikeluarkan oleh notaris itu akta otentik yang paling tinggi tingkatan pembuktiannya. Kalau nanti akta itu sudah ditandatangani oleh para pihak, tetapi notarisnya bukan notaris yang berhak, maka akta itu turun derajatnya. Jadi yang namanya akta di bawah tangan. Itu kekuatan pembuktiannya lain. Kasihan masyarakat, udah bayar, kemudian dia tidak memiliki perlindungan hukum atau kepastian hukum yang kuat. Jatuhnya penipuan ya. Berarti kalau maksudnya kalau ada yang pengen bikin akta juga harus ngecek ya ini beneran masih Iya. hidup nggak? Iya benar Kalau benar bisa kan. dicek. Karena Cari kalau dia tahu. yang kena tipu juga Iya. dia yang rugi. Iya. Betul. rugi. Ini harapannya ke depan dalam waktu dekat kita akan memberikan ID kepada masing-masing notaris. Iya. Seperti Naomi ini tidak akan dicek berdasarkan nama, tapi langsung ID-nya ID-nya. nomor berapa, bisa kita berikan ruang. Kita berikan aplikasi yang bisa unggah profil atau Betul. mengecek profil dari masing-masing notaris. Ya, mereka terdaftar atau tidak, benar atau tidak, nanti akan kita siapkan. Atau langsung saja di websitenya DJAHU ya Pak Iya, ya. ya di sana. Jadi tinggal di sana. kita klik Google keluar Betul. atau tidak namanya. Betul. Itu next time ya. Misalnya nih Naomi mau nanya Iya. ya pendapat kamu, ada klien yang nanya soal warisan gitu, mau buat anaknya satu aja nggak boleh yang lain. Kira-kira gimana pendapatnya? Sebagai pejabat yang disumpah tadi seperti Pak Henry bilang, kita kan disumpah ya, dilantik, kita harus bersikap netral. Lalu kita nggak boleh bersikap netral, tidak boleh memihak ke satu pihak gitu. Kalau untuk membuat wasiat kita harus memberikan penyuluhan hukum juga, kayak yang benar secara hukum itu apa, secara hukum perdata, secara hukum di Indonesia itu seperti apa gitu. Terus kita kasih juga misalnya dia kontak nih, saya maunya yang ini nih, gimana mengutamakan salah satu pihak, kita harus ngasih tahu konsekuensi hukumnya. Dalam konteks pemberian wasiat itu dimungkinkan karena wasiat itu adalah keinginan akhir dari si pewaris. Dia mau memberikan kepada siapa, tentu itu menjadi haknya dia. Nah, namun kita tadi bagus ya Nabi sampaikan, kita harus memberikan penyuluhan hukum bahwa ada yang namanya ketentuan legitimasi porsi. Ada batas maksimum yang bisa diberikan kepada satu ahli waris, itu tidak boleh dilanggar. Tapi kalaupun itu dilanggar, ya aktanya tetap sah. Tetapi ketika itu dikeluarkan, maka ahli waris lainnya punya hak untuk melakukan penuntutan. Nah, seperti itu. Sanksinya apa Pak kira-kira? Ya hukuman Tidak tuntutannya. ada sanksi. Jadi kalau dia merasa tuntutan ahli perdata warisnya ya? keberatan, ya dia mengajukan gugatan perdata, minta agar haknya sama, seperti itu. Tapi ada banyak kasus juga ya, ada banyak kasus nggak keberatan, Iya, oke nggak saja, masalah. jadi tidak ada masalah. Gitu. Paling wasiatnya bisa dijalankan gitu Mbak. Jadi ikhlas aja gitu yang lainnya ya. Kalau ikhlas sih oke, tapi kalau nggak ikhlas ya gugatan, terus dari pengadilan nanti keluar penetapan keputusan, nanti wasiatnya mungkin nggak bisa jalankan wasiat yang diinginkan itu. Tapi Naomi pernah menghadapi kasus seperti itu? Pernah sih, dia bilang gini, kalau kasus yang saya realnya itu bapaknya itu udah ngasih wasiat ke anak tertentu bagian lebih besar gitu.
Mereka dia ngasih, saya ada voice note-nya nih, suami saya sebelum meninggal katanya. Si A itu harus sekian gitu karena dia begini-beginilah urusan keluarga dia lah gitu. Cuma saya kasih penyuluhan itu tadi. Tadi kalau bukan dari ahli waris, konsekuensinya wasiatnya bisa dijalankan Bu gitu. Padahal sekarang bisa dibikin loh Mbak Nomi yang AI suara AI, gitu iya. kan. Kita nggak tahu kata voice note, kita nggak tahu juga benar atau enggak. Baik, Bang Nomi Iya. ini ngelihat kasusnya agak serem-serem sedep ini ya. Ngeri-ngeri sedep ini kayak kayak filmnya Bang Nomi ini. Bang Nomi ini deg-degan gak sih? Atau kamu udahlah nggak usah yang serem-serem, ambil yang itu aja pendirian akta aja lah udah gitu. Selalu ngomong sih, maksudnya apapun putusan pekerjaan ya silahkan ambil aja kan, karena yang mengerti dia, aku cuman mendukung aja gitu. Oke.